Selamat siang, perkenalkan nama saya Juan Fernando Lapunga dari kelas 11 GP2. Di sini saya akan menjelaskan PPT mengenai pengenalan alat ukur teodolit. Apa sih yang dimaksud dengan teodolit? Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Berbeda dengan water pass yang hanya memiliki sudut mendatar saja, di dalam teodolit, sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan second atau detik. Kegunaan pengukuran menggunakan teodolit. Mengukur ketinggian bangunan. Alat ukur ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui ketinggian suatu bangunan bertingkat karena bisa mengukur secara vertikal. Membantu proses pemetaan lebih rinci dan detail. Hasil yang diperoleh dari proses pemetaan dengan menggunakan alat ini juga akan lebih rinci dan detail karena tingkat akurasinya yang bisa mencapai satuan detik. Mengukur ketinggian tanah. Tidak jarang ada tanah yang pemetaannya sulit, seperti karena mempunyai relief atau perbedaan ketinggian cukup besar. Alat ukur ini mampu mengatasi hambatan semacam itu. Menetapkan sudut siku dalam pembangunan pondasi bangunan. Pembangunan pondasi bangunan perlu menggunakan sudut siku supaya nantinya lebih mudah dalam penataan furnitur. Tentu peralatan yang paling canggih yang dapat dimanfaatkan ialah teodolit, karena dengan mudah bisa mengatur sudut yang diinginkan. Alat dan perlengkapan utama pengukuran menggunakan teodolit, yaitu teodolit, kemudian tripod, rambu ukur, patok, safety box, dan juga payung. Bagian-bagian teodolit. Berikut adalah bagian-bagian teodolit. Keterangan 1. Pengarah kasar. 2. Klem pengunci vertikal. 3. Penggerak halus vertikal. 4. Tempat baterai. 5. Klem pengunci lingkaran horizontal. 6. Penggerak halus lingkaran horizontal. 7. Skrup pengatur nifo. 8. Handle. 9. Pengatur fokus lensa okuler. 10. Nifo tabung. 11. Display dan papan tombol. 12. Nifo kotak. 13. Plat dasar. 14. Lensa verticalizing. 15. Klem pengatur fokus benang. Fungsi atau kegunaan masing-masing bagian teodolit. 1. Pengarah kasar berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. 2. Klem pengunci vertikal berfungsi untuk mengunci teropong agar tidak dapat bergerak secara vertikal. 3. Penggerak halus vertikal berfungsi untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. 4. Tempat baterai digunakan untuk menyimpan baterai agar alat bisa dinyalakan. 5. Klem pengunci lingkaran horizontal digunakan untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara halus. 6. Penggerak halus lingkaran horizontal digunakan untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. 7. Skrup pengatur nifo digunakan untuk mengatur posisi gelembung nifo berada pada titik tengah, baik nifo tabung maupun nifo kotak. 8. Handle berfungsi sebagai pegangan pada alat. 9. Pengatur fokus lensa okuler berfungsi untuk mengatur fokus lensa okuler ke objek. 10. Nifo tabung berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyama rata. 11. Display dan papan tombol digunakan untuk membaca skala lingkaran vertikal dan horizontal. 12. Nifo kotak berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. 13. Plat dasar berfungsi sebagai tempat bertumpunya pesawat teodolit. 14. Lensa verticalizing berfungsi untuk melihat dan memposisikan sumbu 1 berimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi, yang biasa kita sebut dengan centering. 15. Klem pengatur fokus benang berfungsi untuk menjelaskan benang pada lensa
baik benang atas, benang tengah maupun benang bawah. Fungsi atau kegunaan perlengkapan lain antara lain tripod berfungsi sebagai tempat dudukan alat dan digunakan untuk menstabilkan teodolit. Rambu ukur alat bantu dalam menentukan beda tinggi dan mengukur jarak dengan menggunakan alat. Patok pemberi tanda sementara pada titik-titik pengukuran. Safety box digunakan sebagai tempat untuk menyimpan alat. Payung digunakan agar teodolit tidak terkena paparan sinar matahari langsung yang dapat merusak lensa. Cara atau tahapan menggunakan teodolit. 1. Tentukan titik berdirinya tripod untuk alat. 2. Buka dan dirikan tripod di atas titik yang sudah ditentukan, kemudian atur kedataran tripod. 3. Pasang teodolit di atas tripod. 4. Pastikan posisi alat tepat berada pada paku atau centering. 5. Atur dataran teodolit dengan cara memutar skrup agar gelembung nifo, kotak maupun nifo tabung tepat berada di tengah, atau yang biasa kita sebut dengan leveling. 6. Ukur tinggi alat. 7. Pengukuran siap untuk dilakukan. Sekian penjelasan PPT dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.